amanin tuh. Kopi kada amanin bisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Yugisul muslimina wa yarhamul muslimin wa li arwahi a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wa syuhada'i wal salihin wal arifina wal muqallidina wal masyayikhina fid din wa thumma ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail, malaikat rahmah, malaikat hafajah, malaikat jabaniyah, malaikat hamalatul arash alaihim wassalatu wassalam, wa thumma ila jami'il awliya'illah fil jawi wal madura wa fi jami'il alam khususan sunan wali songo, wa thumma ila hafrati usadunal kiram Ki Haji Ahmad Dasuki Harun bin Haji Harun, Ibunda Jaromlah binti Haji Bonang, Ustadz Mahmud Yunus, Ustadz Idris Haji Ramli, Ustadz Haji Asfiullah bin Haji Hajullah, Ustadz Murtani bin Yunus, Kiai Sabur Yahya bin Yahya, bibarakatihan humul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi bariha wa bariha wa nahusu khususan ila ruh. Sebutin ahli kubur kita masing-masing. Wa thumma ila jamil ahli kubur min hadhil jamaah wa thumma ila jamil ahli kubur min hadhil qaryah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga minta Fatihah buat kita semua yang hadir pada saat ini. Semoga kita diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Istiqomah dalam terus kita berusaha menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Pun semoga dengan sebab barokah apapun niat jemaah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keluarga kita yang sakit dengan sebab barokah, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilusus Ustaz Adi tadi WA saya, dia belum fit badannya. Semoga dengan sebab barokah
segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga minta Fatihahnya wa Thayyibul Bait Bapak Ustaz Hendrik, semoga rumah ini pun menjadi rumah yang barokah, menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dikeluarkan buat biaya pengajian pada malam hari ini diganti oleh Allah dengan harta yang barokah dan berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah yang telah mentakdirkan kita bisa bersama-sama berkumpul dan bertemu pada malam hari ini dalam rangka istiqomah kita mensyiarkan ta'lim melalui Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Semoga kita semua pada saat ini yang dikumpulkan oleh Allah nanti Allah kumpulkan bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dosa-dosa kita saat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau Rasul, man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyahtua. Barang siapa yang melangkahkan kakinya berpindah tempat di rumahnya datang ke tempat ini, maka Allah ampuni dosa-dosanya qabla ayyahtua, sebelum kakinya melangkah. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perputaran waktu, hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan. Tak terasa kita sekarang berada pada hari ke-10, lemarian hari-hari yang 10 daripada bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 1 aja ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berarti sekarang malam tanggal 6. Ya, 5 tadi udah habis tenggelamnya matahari. Hafalnya 10 aja nanti ya, Lebaran. Nah, hari-hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah, di awal Dzulhijjah, merupakan hari-hari yang istimewa, merupakan hari-hari yang penuh di dalamnya keberkahan, hari yang di dalamnya penuh dengan fadilah, hari yang di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya di sini ada satu riwayat berkenaan dengan permasalahan yang saya sampaikan tadi. Waruwiya an Ibni Abbas anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas anin Nabi alaihi salatu wasalam, dari Nabi alaihi salatu wasalam, annahu qala, bahwasanya beliau Rasul bersabda. Apa bunyinya? Al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi Adam alaihi salam awal yaumin min Dzulhijjah. Hari di mana Allah mengampuni Nabi Adam alaihi salam ialah hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Artinya tanggal 1 bulan Dzulhijjah.
Berdasarkan keterangan ini, bahwa hari pertama itu diampuninya dosa Nabi Adam alaihi salam. Sebab kita tahu bahwa Nabi Adam itu pernah memakan buah khuldi yang sesungguhnya pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lagi-lagi atas desakan hasutan istri tercinta Ibu Hawa, akhirnya Nabi Adam pun memakan buah khuldi itu dan merasa menyesal, bertaubat kepada Allah. Apa kata Nabi Adam? Rabbana jolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu taubatnya Nabi Adam. Rabbana jolamna anfusana, ya Allah, jolamna anfusana, kami telah jolim pada diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana, andai saja kau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan tidak kau sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, taubatnya Nabi Adam ini berdasarkan keterangan riwayat ini itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaumu, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, hari pertama bulan Dzulhijjah, ghafarallahu lahu kulla dzanbin, Allah mengampuninya semua dosa-dosanya. Kemarin puasa enggak? Tahun depan insya Allah kita sama-sama puasa. Jadi diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab kalau bicara dosa, kita mah manusia biasa, kita bukan malaikat. Yang namanya manusia mah al-insan mahal khofoi wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa, beda sama malaikat mah. Kalau yang namanya malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, itu namanya malaikat. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau malaikat nggak pernah maksiat, nggak pernah lawan perintah Allah. Beda sama kita apaan? Ya kita memang manusia biasa. Jangankan orang awam, ustadznya banyak dosa, kiainya dosa mah punya, namanya manusia. Tidak ada yang sempurna, tak ada gading yang tak retak. Nah karenanya mudah-mudahan dengan keberkahan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, maka semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat saja hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaumul tsani, dan hari yang kedua daripada bulan Dzulhijjah, istajaballahu du'a Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batnil huti. Hari yang kedua itu diijabahnya, diterimanya doanya Nabi Yunus alaihi salam, maka Allah mengeluarkan Nabi Yunus min batnil huti, dari dalam perut ikan. Jadi riwayat menjelaskan Nabi Nuh itu pernah dimakan oleh ikan. Ada yang menjelaskan ikan nun. Jadi dibawa ke 7 samudra. Nah,
Di dalam kegelapan perut ikan ini, justru Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu doanya Nabi Yunus. Lihat, ada kesamaan. Ketika dia bertaubat kepada Allah, mengaku dirinya orang yang zalim. Nabi Adam bilang, Rabbana jolamna anfusana, ya Allah, kami telah zalim pada diri kami sendiri. Nabi Yunus bilang, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Artinya kudu ngaku kita di hadapan Allah kita orang yang banyak dosa gitu loh. Sekarang ini banyak orang dosanya gede tapi merasa diri orang nggak punya dosa. Dosanya banyak tapi merasa diri orang yang nggak punya dosa. Lihat Nabi aja, Nabi Adam Abul Bashar mengaku Rabbana jolamna anfusana, ya Rabb, kami telah jolim berdiri kamu sendiri. Nabi Yunus juga sama, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nah, itu jadi ketika Nabi Yunus dalam perut ikan, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari yang kedua itu fa'ahrajahu min batil husdi, maka Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Oleh karenanya kita yang ada dalam kegelapan, kalau Nabi Yunus dalam kegelapan perut ikan, ya, Allah keluarkan dari kegelapan perut ikan itu, maka kita dalam kegelapan khususnya ekonomi, kegelapan dalam macam permasalahan kehidupan, ya, semoga Allah keluarkan kita dari berbagai macam kegelapan tersebut dengan sebab barokahnya, ya, bulan ke-10, artinya hari-hari yang 10 di awal bulan Dzulhijjah ini. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Man shoma dzalikal yauma kana kaman abdallahi ta'ala sanatan lam ya'sillahu fi ibadatihi tarfata ainin. Barang siapa yang berpuasa pada hari itu, hari yang kedua, maka dia seperti orang yang beribadah kepada Allah selama 1 tahun dan lam ya'sillahu fi ibadatihi, tidak bermaksiat dalam ibadahnya tarfata ainin, meskipun hanya sekejap mata. Lihat kalimatnya, tidak bermaksiat dalam ibadahnya. Lam ya'sillahu fi ibadatihi, tidak bermaksiat dalam ibadahnya. Pertanyaannya, emang ada ibadah yang maksiat? Ini kan lagi cerita ibadah nih, ya enggak? Yang namanya ibadah, ya ibadah, sholat, puasa, ngaji, zikir, baca Quran, itu kan ibadah. Yang namanya maksiat, maaf, berzina, mabok-mabokan keras, ya, minum-minuman keras, ya, kemudian berbuat kejoliman, itu maksiat. Tetapi ini ibadah, tapi bermaksiat. Apakah ada? Ada. Siapa orang-orang yang bermaksiat dalam ibadahnya? Nah gitu. Bermaksiat dalam ibadah. Kalau bermaksiat dalam kejoliman emang maksiat. Tapi lagi ibadah dia bermaksiat. Ini yang bahaya. Siapa? Dia orang yang merasa paling benar dalam ibadahnya, orang yang merasa paling baik karena ibadahnya,
orang yang sombong karena ibadahnya. Ini maksiat dalam ibadah. Ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Merasa ibadahnya membuat dia lebih baik dari orang lain. Dan ini bahaya. Sampai Ibnu Ruslan Syafailah itu menjelaskan maksiatun awrasat dzullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrasat izyan wa istikbaran. Jadi maksiat, perbuatan maksiat ya, awrasat dzullan wa iftiqaran, yang mana perbuatan maksiat itu mewarisi, membuat pelakunya dzullan wa iftiqaran, merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah. Karena dia banyak dosa, dia merasa hina sama ya Allah, orang hina, orang banyak dosa. Semua hina ya Rabb, banyak maksiat, dosa gede, merasa dirinya hina di hadapan Allah karena maksiat yang dia lakukan. Akhirnya apa? Karena dia merasa hina, merasa banyak dosa, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia merasa rendah di hadapan Allah, akhirnya dia mohon rahmatnya Allah gitu loh. Bab kata Allah, hai hambaku, dosamu seluas lautan, tapi rahmatku jauh lebih luas lagi. Orang-orang yang bermaksiat, tapi karena maksiat yang dia lakukan merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah, akhirnya dia mohon ampun kepada Allah, akhirnya dia beristighfar, dia mohon rahmatnya Allah. Yang demikian khairun, itu lebih baik min ta'atin, daripada perbuatan taat, salat, ngaji, puasa, zikir, tapi awrasat izyan wa istikbaran, puasanya, salatnya, taatnya, ibadahnya membuat dia izyan wa istikbaran, membuat dia megah, membuat dia sombong dengan ibadah yang dia lakukan. Nauzubillah summa naudzubillah. Mentang-mentang sholat tahajud, rajin lihat orang yang belum sholat bawaannya gede. Muka lu muka sengak, ibadahnya malas buah nih. Kalau ada buah nih gitu loh. Paham nggak maksudnya? Kan banyak orang begitu ya, banyak gitu. Jadi merasa dirinya ibadah, melihat orang yang belum ibadah, hingga dia merasa angkuh, merasa dirinya lebih mulia di hadapan Allah. Justru ketika kita merasa diri lebih mulia dari orang lain, ini yang bahaya. Hakikatnya dia mempunyai sifat iblis. Coba lihat. Iblis kenapa nggak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Karena merasa diri lebih baik. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Aku lebih baik daripada Adam, kata iblis. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Iblis merasa unsur api lebih mulia daripada unsur tanah, merasa diri lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia merasa diri lebih baik dari Nabi Adam, hingga dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Sujud tanda petik penghormatan, bukan sujud penyembah ya. Akhirnya iblis diusir dari sorga. Udah di sorga sombong, diusir gitu. Nah, di BCL sombong pengen ke sorga, gimana judulnya gitu. Iya begitu kan. Nah ini yang bahaya. Jadi tanpa sadar orang, dia nggak nyata-nyata bermaksiat, nggak berjudi, dia nyata-nyata nggak bermaksiat jalan-jalan ke apa namanya itu Tanah Merah,
Dia nggak bermaksiat, minum minuman keras, yang perempuan di sepanjang apa namanya Kalimalang itu kan ya. Ya tahu. Siapa yang nggak hafal? Ah? Oh Sherlock. Selalu. Saya ketika kapling tersana. Dia nggak nyata-nyata maksiat seperti itu. Insya Allah dia nggak terkena narkoba. Dia nggak minuman keras. Dia nggak makan uang riba. Tetapi tanpa sadar, justru dia bermaksiat dalam ibadahnya gitu loh. Ini kan yang bahaya. Dia bermaksiat dalam ibadahnya tanpa dia sadari. Dengan cara apa? Dengan cara menyombongkan dirinya, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Makanya guru saya itu pernah mesen wanti-wanti. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Hatta dari pelacur sekalipun gitu loh. Sebab kita tidak tahu ending kehidupan kita seperti apa. Kita tidak tahu ending kehidupan kita apa jadinya nanti. Kita nggak tahu. Dan jangan memvonis orang karena masa lalunya. Bisa teriak-teriak. Rela aja begini pusing malah ini. Ada saingannya. Nah. Lanjut ya. Kemana? Jangan. Terlalu. Enggak gini karena enggak galau enggak ramai itu loh. Oke. Nah jadi ini yang sangat berbahaya, tanpa sadar kita bermaksiat dalam ibadah. Dan oleh karena itu jangan pernah memandang remeh orang lain. Sekarang dia masih dalam kategori kegelapan, penuh dengan maksiat. Sekarang barangkali dia masih terjebak dalam dosa. Sekarang barangkali dia masih terjebak dengan kegelapan kemaksiatan. Sangat boleh jadi nanti di akhir hayatnya Allah putar kehidupannya. Itu dia. Allah putar, Allah balikan kehidupannya menjadi orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak sejarahnya. Dan tidak sedikit nih, orang yang alim ibadah tapi di akhir ending kehidupannya mati justru dalam kekafiran. Coba lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Itu dari riwayat tentang Barsiso. Pernah dengar kan ya? Seorang alim rajin ibadah gitu loh. Rajin ibadah, bahkan sampai dari riwayat muridnya saja mampu jalan di atas air, mampu jalan di atas awan, kaki hebat ibadah. Tapi ternyata di ending kehidupannya justru mati dalam kekafiran. Bahkan dalam riwayat yang lain justru sebaliknya. Ada seorang yang memang pelacur, perempuan yang tidak baik, yang banyak dosa, tapi cuma karena dia punya rahmat dengan seekor binatang yang kehausan. Seekor binatang kehausan di padang pasir, dia turun ke sumur, dia ambil air dengan selopnya, dia kasih minum itu binatang yang kehausan. Di situ Allah turunkan rahmat. Hingga dia mendapatkan hidayah, hingga dia mendapatkan ampunan, hingga dia bertobat kepada Allah, yang akhirnya dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini mengajarkan kepada kita jangan pernah kita memvonis orang karena masa lalunya. Orang yang masih tenggelam dalam kemaksiatan sangat boleh jadi nanti Allah akan angkat, balikan kehidupannya menjadi orang-orang yang dekat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Orang yang ibadah tapi sombong dengan ibadah, ini bahaya.
Dijelaskan innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam ibadah kepadaku, nanya dia. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam ibadah kepadaku. Sholat tapi sombong dengan sholatnya, merasa dirinya lebih baik dibanding orang yang belum sholat. Baca Quran tapi sombong dengan baca Qurannya, merasa diri lebih baik dibanding orang yang belum pernah baca Quran, bahkan belum bisa baca Quran, dan seterusnya lah. Nah, orang yang sombong dalam ibadahnya, orang yang sombong dalam ibadah kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk neraka jahanam secara hina-hina. Na'udzubillah summa na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari bermaksiat ketika ibadah. Allah selamatkan kita dari maksiat ketika ibadah. Ini tanpa orang sadari, jarang orang menyadari itu. Dia asik wiki, asik zikir, asik wiridan, ya. Dia merasa asik dengan ibadah-ibadahnya, tapi di hatinya terselip nih. Di hatinya terselip, alah, di kampung ini gua dong yang paling rajin ibadahnya. Maaf, udah rusak gitu. Si anu mana kerjaan maksiat mulu, mau jadi apa? Kayak gua dong. Kayak gua dong gitu loh. Ngerti gak? Merasa diri lebih baik dari orang. Na'udzubillah summa na'udzubillah, ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi orang yang berpuasa, ya, pada hari yang kedua, maka Allah akan seolah-olah dia beribadah kepada Allah selama 1 tahun dan tidak bermaksiat dalam ibadahnya tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Bingit dan rojin ngajian cuman udah cukup lama, takut jemu ya. Ngaji itu kalau saya jangan banyak-banyak, sebab kalau kebanyakan takutnya apa namanya tuh, ya luber gitu loh, ya nggak nampung, akhirnya timbulnya bete, paham nggak? Banyakan nggak kecerna. Nih masih banyak, ini baru sampai 2, sedangkan 10 ini 8 lagi kapan ngebahasnya ini. Bulan depan bukan Zulhijjah lagi, udah ada kelewat. Tapi walaupun sedikit, insya Allah ya ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Demikian, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan manfaatnya buat kita semuanya ya. Doa nanti siapa? Doa. Yang saya sampaikan ini saja. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.